Record. Bentar. Mana? Tetap semangat belum. Oh, nggak ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama aku Elika Umi Rahmatullah. Nomor induk mahasiswa 2024 0710 112. Program studi Komunikasi Penyiaran Islam kelas C tahun 2024. Oke, di sini saya akan membawakan materi dengan judul Emosi dan Regulasi Emosi. Oke. Nah, sebelumnya emosi itu apa sih? Padahal emosi itu kata yang nggak asing di telinga kita kan. Eh, Pasti teman-teman tuh mikir nggak sih emosi itu berkaitan dengan apa ya? Suatu kemarahan yang meluap-luap gitu. Jadi sebenarnya emosi itu adalah sebentar. Oke, di sini ada sebuah pengertian emosi. Nah, kata emosi itu sebenarnya berasal dari akar kata mover Latin yang berarti menggerakkan atau bergerak, ditambah awalan untuk memberi arti bergerak menjauh. Secara literal emosi diartikan setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap. Jadi sebenarnya itu emosi nggak cuma tentang marah. Emosi itu sebenarnya sebuah ekspresi untuk kita tuh mengungkapkan kita tuh sedang merasakan apa, semisal tadi marah, terus sedih, marah, dan lain-lain. Nah, dalam hal ini kita akan bahas lebih jauh lagi ya. Oke, lanjut ya. Nah, oke, di sini tuh emosi yang pertama itu ada emosi senang, lalu emosi sedih, marah, benci, emosi heran dan kaget, atau emosi takut. Ada yang udah pernah dengar belum? Atau nggak asing sama emosi-emosi ini? Pasti teman-teman pernah merasakan ya emosi ini. Kita bahas lebih lanjut lagi ya. Baik. Nah, yang pertama di sini ada emosi senang. Emosi senang itu yang hari-hari kita pun pernah rasain ya. Sebenarnya definisinya emosi senang itu adalah bahagia. Umumnya didefinisikan sebagai segala sesuatu yang membuat kesenangan dalam hidup. Perasaan senang yang meliputi cinta, puas, gembira, dan bahagia adalah kondisi-kondisi yang senantiasa didambakan oleh manusia. Segala daya upaya dikerahkan untuk mencari dan memperoleh apa saja yang membuat kita senang. Jadi senang itu suatu perasaan yang yaudah kita tuh senang kayak gak ada beban sama sekali, bebannya tuh udah hilang semua, kita merasakan emosi senang. Senang itu juga termasuknya emosi karena emosi itu berarti ekspresi, jadi bukan marah gitu kan. Nah, bahkan di sini ada sebuah ilmuwan mengatakan happiness is an emotion we all see. Eh, Kebahagiaan itu adalah sebuah emosi yang tidak membuat kita sakit. Sandra, oh, correcting me if I'm correcting if I'm wrong. Ya. Terus yang kedua itu emosi sedih. Emosi sedih itu dalam pikiran teman-teman itu apa sih? Ya, pasti menangis. Oke, di sini definisi emosi sedih itu selain diliputi perasaan senang, manusia juga dilindungi perasaan sedih. Banyak hal membuat orang bersedih. Salah satu penyebabnya itu karena kegagalan, kesulitan, kecelakaan, kematian, dan sebagainya. Itu masih sedih. Ya, memang sih sedih umumnya dengan nangis. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga itu ada emosi marah yang sangat populer, sangat gak asing di telinga kita. Jadi marah itu, definisi marah merupakan respon emosional yang kuat terhadap situasi yang dianggap sebagai ancaman, ketidakadilan, atau pelanggaran terhadap seseorang. Emosi marah itu, ya secara umum kita artikan sebuah ekspresi tidak setuju akan sesuatu hal. Itu yang paling umum ya, emosi marah. Ya, tadi karena ancaman, kita merasa nggak adil, terus merasa kita membuat peraturan terus ada yang melanggar, pasti kan apa sih, kenapa mereka kayak gitu, gitu. Kita jadi marah karena bertentangan dengan pemikiran kita gitu kan. Itu emosi marah. Terus yang keempat ada emosi benci.
Benci itu rasa tidak suka. Ya, pakai definisi emosi benci itu emosi kebencian dan ketidaksenangan manusia sebagaimana tergambar dalam Al-Quran umumnya mengarah kepada kebencian terhadap kebenaran yang datang dari Allah berupa wahyu itu sendiri, keharusan untuk taat, berjihad, berinfak, dan seterusnya. Kayaknya ini dalam perspektif Islam ya. Sebenarnya emosi benci itu ya sama ekspresi tidak suka, cuma nggak yang benci itu kita nggak suka. Nah, kalau marah itu kita udah nggak suka karena bertentangan terus mau melawan itu yang marah. Nah, kalau benci itu kita nggak suka sama mereka. Cuma ya, ya udah nggak yang terlalu diungkapkan ke marah. Baik, selanjutnya ada emosi heran dan kaget. Heran dan kaget itu kayak sesuatu yang datang tanpa kita sangka nggak sih, ya kan? Oke, di sini definisinya itu emosi yang berawal dari terjadinya sesuatu yang di luar bayangan, sedangkan kaget berawal dari sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Nah, jadi heran sama kaget itu beda ya. Heran itu karena apa ya? Sesuatu yang gak membuat kaget, sesuatu di luar bayangan. Tapi kalau kaget itu karena ya tiba-tiba datang, kayak tiba-tiba teman-teman lagi jalan nih dikagetin sama temennya, itu kaget itu sebenarnya termasuk emosi. Oke, itu terkait emosi heran dan kaget ya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir itu ada emosi takut, merupakan salah satu emosi yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena berperan penting dalam mempertahankan diri dari berbagai persoalan yang bisa mengancam kehidupan. Takut itu sebuah emosi yang kita tuh secara apa ya, refleks mengeluarkan apa ya, kalau dalam diri gitu, dalam diri kita itu apa ya, bersiap untuk em, diri supaya bukan melawan sih, kayak melindungi diri ini, melindungi akan sesuatu hal yang memang asing di, ya kita nggak pernah lihat, nggak sih, ya takut. Oke, lanjut ya. Nah, lalu kita akan membahas regulasi emosi. Regulasi emosi itu apa sih? Teman-teman bertanya-tanya nggak apa itu regulasi emosi, atau ada yang masih enggak, atau ada yang teman-teman itu udah tahu apa itu regulasi emosi. Nah, yang belum tahu, oke, kita bahas di next slide. Nah, regulasi emosi itu definisinya adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menilai, mengatasi, mengelola, dan mengungkapkan emosi yang tepat dalam rangka mencapai keseimbangan emosional. Sebenarnya regulasi emosi itu singkatnya itu eh, supaya emosi kita itu seimbang. Singkatnya gitu sih. Terus next slide. Regulasi emosi dalam perspektif Islam. Nah, tadi kan secara umum tuh. Nah, sekarang secara Islam. Dalam perspektif Islam, para pengikutnya sangat dianjurkan untuk dapat mengelola emosi dengan baik dan sebaliknya. Umat Islam sangat dilarang mengekspresikan emosi dalam keadaan marah yang tidak terkendali. Jadi kayak kita tuh marah, tapi ya apa aja diberontakin, inilah, itulah, mukul-mukul, dan lain sebagainya itu sangat tidak diperbolehkan dalam umat Islam. Perspektif Islam itu nggak boleh. Kenapa? Karena ya banyak dampak bahayanya dari sini. Terus bahkan dalam hadis Rasulullah yang artinya barang siapa yang menahan amarahnya padahal ia mampu melakukannya, niscaya Allah akan memenuhi hatinya dengan rasa aman pada hari kiamat. Nah, itu benefit dari orang-orang yang menahan amarahnya ya. Kita nanti di hari akhir, orang-orang yang pada apa ya, kesana kesini bingung cari ya gitu-gitu karena masalah alam gaib itu. Aku jadi jauh banget sih. Oke. Eh, intinya kita dapat rasa aman dari di hari kiamat ini. Next slide. Nah, di emosi ada pola asuh. Pola asuh itu dari berarti dari orang tua ya. Orang cara orang tua mendidik anaknya itu kita. Bahkan teman-teman pasti bisa lihat perbedaan apa ya, kayak um, bukan susunan sih, eh apa sih, aturan emosi orang-orang tuh beda-beda karena ya pola asuhnya yang berbeda juga. Terus yang kedua itu ada religiusitas. Religius itu berkaitan tentang pikiran, eh, tentang kepercayaan. Nah, kita itu biasanya religiusitas itu ke lebih ke agama. Ya, orang yang taat agama sama yang nggak taat itu pasti beda dalam dia tuh mengatur emosinya bagaimana. Lebih stabil yang dia tuh lebih taat ke agama. Mungkin singkatnya kayak gitu ya. Terus budaya. Nah, dalam budaya kayak gini tuh
terutama Indonesia. Di Indonesia itu pasti teman-teman lihat sendiri nggak sih, kayak semisal terus orang Sunda sama orang Medan atau mana gitu lagi, pasti beda aturan emosi mereka itu gimana. Nah, kayaknya bukan menjudge atau gimana ya, tapi kalau setahuku lihat orang-orang yang dari arah Medan gitu lebih lebih emosional sih, lebih mengungkapkan cucu-cucu gitu ya. Terus usia, usia itu ya pasti yang minta ini itu lah lah dan ego, enggak dengan orang yang remaja, orang remaja, terus orang yang udah dewasa, itu aturan emosinya itu udah beda ya. Biasanya yang dewasa itu lebih stabil. Oke. Lalu yang terakhir itu ada jenis kelamin. Nah, ada laki-laki dan perempuan. Di luar dua itu atau dipertanyakan ya. Jadi perempuan kayaknya lebih emosional daripada laki-laki sih, karena hormon kita para perempuan itu lebih apa ya, nggak stabil, lebih-lebih kalau kita tuh sedang datang bulan. Mungkin lain. Oke, kesimpulan dari semua ini itu emosi sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan adanya emosi, manusia bisa melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk stabilisasi kehidupannya dan mengkomunikasikan apa yang dialami saat ini kepada orang lain. Jika ada emosi, pasti ada regulasi emosi yang sangat penting dilakukan manusia untuk menghadapi persoalan hidup atau masalah. Emosi dan regulasi emosi. Adanya regulasi emosi ini untuk menahan kita dari eh, emosi yang berlebihan. Bukan marah ya, tapi emang dalam segala emosi yang tadi sudah saya jelaskan sendiri ya. Ada sedih, terus benci, heran, kaget, nggak usah berlebihan karena ya buat apa sih berlebihan, cukup lah ya. Terus, oke, di akhir presentasi ini saya cukupkan sampai di sini. Karena kalau di sana dia sudah bahagia dengan orang lain. Cukup sekian, terakhir pesan dari saya. Tetap semangat walaupun tidak ada penyemangat. Tetap berjuang walaupun tidak punya ayang. Tanpa ilmu, aku bukan apa-apa. Tanpa dia, aku tetap istimewa. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mendengarkan sampai akhir. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dah, ini gimana? Nih.